Selamat sore, salam dari saya El Asamau di Coca Beach, Pulau Flores. Sore hari ini saya ingin berbagi sedikit dengan teman-teman terkait bagaimana seseorang memulai sebuah usaha kecil. Dan sebelum kita mendengar lebih jauh, saya mohon bantuan dari teman-teman untuk share, like, subscribe channel ini biar saya terus berbagi konten-konten yang positif. Nah, pasti banyak dari teman-teman yang ragu untuk memulai sebuah usaha sekecil apapun itu. Ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan oleh teman-teman sesuai dengan apa yang saya alami. Yang pertama adalah ketika teman-teman ingin untuk memulai sebuah usaha, teman-teman harus pastikan bahwa usaha tersebut sudah direncanakan dengan baik. Mungkin perencanaannya tidak 100% sampai kapan pengembalian modal dan lain sebagainya, tetapi minimal teman-teman tahu apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diusahakan, sehingga setiap langkah tindakan yang teman-teman ambil akan cukup terarah pada tujuan yang akan teman-teman lalui. Misalnya teman-teman ingin memulai sebuah usaha kecil, misalnya berjualan dalam skala kecil. Teman-teman harus tahu berapa banyak modal yang dibutuhkan dan juga apa saja yang harus dipersiapkan. Ketika teman-teman hanya asal melaksanakan tanpa mempertimbangkan atau membuat list apa yang harus dipersiapkan, pasti teman-teman akan kewalahan dan teman-teman akan kehilangan konsentrasi untuk mengembangkan usaha walaupun sekecil apapun yang teman-teman mulai. Teman-teman akan kesulitan untuk melanjutkan menjadi sebuah usaha yang besar. Nah, setelah teman-teman merencanakan dengan baik apa yang mau diusahakan, tentu saja teman-teman harus mulai pada langkah pertama, yaitu lakukan apa yang bisa dilakukan. Apapun itu. Misalnya tadi, contoh di pertama adalah membuka sebuah tempat usaha atau tempat berjualan. Maka yang harus diingat adalah, misalnya, lahan atau bangunan harus disiapkan, sehingga teman-teman sudah bisa mulai mendrop barang dan lain sebagainya. Perizinannya sudah mulai di list dan bisa dikerjakan. At least teman-teman sudah punya sebuah langkah awal yang mana ketika perencanaan itu sudah dibuat dan langkah pertama sudah dilakukan, maka itu akan menuntun teman-teman untuk masuk pada langkah-langkah selanjutnya. Lakukan satu hal yang paling kecil yang bisa membuat teman-teman lebih dekat kepada perencanaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Yang ketiga, tentu saja dalam berwirausaha, tidak semua orang dibesarkan dalam sebuah lingkungan usaha, sehingga perlu yang namanya berlatih atau praktek bagaimana berwirausaha, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang. Harus dilatih terus sehingga teman-teman bertahan, karena dalam berwirausaha ada banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang pengusaha. Untuk itu, teman-teman jangan berhenti belajar. Bisa saja belajar dari mana, dari manapun itu, dari siapapun itu, dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu sukses di usaha mereka, atau juga mungkin melalui media-media seperti buku atau internet. Yang harus ditekankan pada kesempatan ini adalah ketika teman-teman berhenti belajar, maka usaha teman-teman juga hanya akan sebatas di situ, tidak akan berkembang. Ketika teman-teman mau untuk mengembangkan usaha yang sudah teman-teman kerjakan, maka satu kata tadi yang saya sarankan adalah terus berlatih, terus belajar dari manapun itu, sehingga cakrawala berpikir teman-teman, pengetahuan teman-teman semakin luas, dan itu secara tidak langsung akan mendorong teman-teman untuk membesarkan usaha teman-teman. Selanjutnya, teman-teman kalau memungkinkan, perkecil resiko sebuah usaha. Karena apa? Ketika teman-teman turun dengan modal yang besar, teman-teman belum terlatih, pengetahuan tentang usaha belum dikembangkan dengan baik, maka itu akan sangat berpengaruh kepada keberlangsungan niat teman-teman untuk berwirausaha. Kenapa? Karena biasanya kalau teman-teman menemui sebuah kesulitan atau bahkan sebuah tahapan di mana teman-teman menjadi bangkrut karena tidak terlatih, karena tidak mempersiapkan dengan baik, itu akan membuat teman-teman kapok untuk berwirausaha. Untuk itu, perkecil resiko, karena bagaimanapun dalam berwirausaha, pasti seorang pengusaha itu menemui sebuah titik di mana mereka berada di level paling bawah atau usaha mereka gagal, bahkan bangkrut. Tetapi ketika teman-teman memperkecil resiko dan menemui titik di mana teman-teman berada di situasi
yang sulit, maka teman-teman tidak patah semangat. Teman-teman malah menjadikan itu sebagai pelajaran untuk teman-teman terus berkembang. Untuk itu, perkecil apa yang dinamakan dengan modal, sehingga teman-teman tidak serta-merta kehilangan semangat untuk berwirausaha. Selanjutnya, teman-teman, untuk memulai sebuah usaha, teman-teman harus terbiasa dengan yang namanya pencatatan. Jangan sampai keuangan usaha teman-teman terpengaruh atau tercampur dengan keuangan pribadi atau rumah tangga misalnya. Ini akan mempengaruhi modal yang terus berputar, dan juga teman-teman akan tergoda untuk menggunakan uang yang seharusnya dialokasikan untuk usaha, tetapi digunakan untuk keperluan pribadi, keperluan sehari-hari. Tidak ada salahnya, tetapi untuk seseorang yang baru memulai usaha, hal ini sangat penting, mengingat ketika penggunaan uang tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan, maka itu akan mengancam keberlangsungan usaha teman-teman. Untuk itu, pastikan keuangan usaha dan keuangan pribadi dipisah. Yang terakhir, diharapkan teman-teman tidak terpengaruh dengan sebuah tawaran pada sebuah potensi usaha yang baru. Biasanya ketika kita mulai pada level-level pengembangan, usaha kita berjalan dengan baik, kita mulai dikenal, dilihat bahwa kita sebagai seorang pengusaha yang sedang bagus, dan disitulah mulai banyak calon-calon investor atau mungkin partner kerja yang datang untuk mau menawarkan produk atau usaha mereka. Pada awalnya mungkin kita akan tergiur, kita senang dengan yang namanya proyeksi pendapatan ketika usaha itu berjalan dengan baik. Kita tergiur untuk memulai sebuah yang baru, padahal usaha yang pertama ini belum kita mantapkan. Maka disitulah kita akan mendapati bahwa konsentrasi kita akan mulai terganggu. Saya pribadi sering sekali mengalami ini ketika sebuah usaha dimulai dan dijalankan belum maksimal, tetapi mulai terpengaruh dengan sebuah tawaran-tawaran yang baru. Sebenarnya tidak ada salahnya, tetapi yang namanya usaha kita butuh waktu dan juga butuh upaya ekstra agar usaha yang pertama itu bisa berjalan dengan baik. Dan setelah itu mungkin bisa dibuat sistem yang baik, bisa dijalankan oleh orang lain, dan kita bisa mulai sebuah usaha yang baru. Tetapi bagi teman-teman yang baru mau mulai untuk berusaha, hal ini mungkin tidak disarankan, sehingga teman-teman bisa lebih fokus pada apa yang sudah dikerjakan. Tidak mudah terpengaruh dengan apa yang ditawarkan oleh orang lain. Baiklah, itu beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman calon pengusaha atau mungkin yang sudah sementara berusaha. Semoga bisa membantu. Ingat, pastikan bahwa apa yang teman-teman mulai, sekecil apapun itu, ketika diseriusi, digarap dengan baik, maka akan bisa membawa teman-teman pada sebuah kebebasan finansial, pada sebuah kondisi di mana teman-teman bisa bebas berekspresi, menentukan jenis usaha dan juga bisnis yang lain. Semoga sukses, salam sehat dari saya di Pantai Koka, di Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Sika.